diciptakan Allah aja tuh udah dikatakan bahwa kita tuh makhluk pribadi dan makhluk sosial. Gitu. Ketika kita memutuskan sesuatu, bertanggung jawablah dengan keputusan itu. Gitu. Buka masker. Salam sehat, salam properti. Nah, jadi sesuai dengan protokol kesehatan, kita pakai masker karena kita ada jaga jarak, kita udah buka ya, tadi udah cuci tangan juga, gitu kan. Jadi protokol kesehatan tetap kita pergunakan. Nah, hari ini di acara Margo Kusiono Channel nih saya ketemu teman lama saya, teman organisasi, teman satu profesi gitu loh. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol aja sama beliau. Kebetulan beliau waktu senggang, karena sibuk banget ya, udah berapa kali sejanjian. Akhirnya waktu senggang sekarang nih ada kesempatan untuk mampir nih ke studio saya nih, ke tempat podcast saya nih. Halo Ros, apa kabar Ros? Halo Mas Bro. Maksudnya apa itu sibuk enggak? Gila lo susah banget ya. Gue WhatsApp gini. Akhirnya hari ini bisa kesempatan ya datang ke sini ya. Aduh, gue yang sangat tersanjung diundang nih ke ruangan podcast yang luar biasa. Ini nggak podcast, ini ngobrol-ngobrol aja. Oke, ya Mas Bro. Gue kenal beliau tuh jujur aja pertama kali gue ketemu di Arebi ya kan. Kebetulan kita sama-sama di asosiasi broker Indonesia, kita punya tujuan membangun industri broker tuh lebih baik. Gue ketemu dia pertama kali, kesan pertama gue nih waktu acara apa? Musda yang di hotel Olimpik Sentul ya? Sentul ya. Iya, inget ya. Ingat juga. Apalagi yang inget soal gue. Enggak, ini cewek siapa ya ngomong nyerocos mulu gila. Jadi setiap ada ini tuh dia kasih ide, pandangan. Weh, keren. Ternyata lama terus kita juga pernah kerja bareng ya, jadi MC bareng ya. Betul. Di acara Arebi DKI di Jakarta Convention Center, JCC ya? Ya, Convention Center. Nah itu loh, keren habis ya. Ternyata pas gue kena, wih ternyata banyak hal yang mau gue gali nih hari ini dengan diri dia nih. Gitu ya. Oke. Ras, gue mau nanya ke lu ya. Yes. Lu tuh sekarang kan yang gue lihat lu tuh aktif ya. Jadi lu tuh sebagai owner lah salah satu perusahaan properti yang ada di Jakarta Timur. Yes. Lu juga di organisasi juga aktif gitu loh. Cerita dong sedikit perjalanan lu dari sampai saat posisi ini dari kecil lah, yang menurut lu tuh bisa berbagi nih ke subscriber gue nih. Oke. Halo subscribernya Margo Kusiono gitu ya. Lu punya channel YouTube nggak? Enggak ada. Gue IG aja. IG lu ntar gue taruh di sini ya? Iya, IG. Jangan lupa follow IG aku ya. Oke. IG lu namanya apa sih? Fast Rose Euro. Fast Rose Euro. Yes. Oke. @Fast Rose Euro. Yes. Ditulis. Tolong di follow loh IG-nya dia. Terbaper. Ya, cerita lu. Oke, masa kecil ini menarik ya, datang-datang ditanyain masa kecil gitu kan. Oke, masa kecil sempat tinggal di luar negeri dulu sebentar. Oh, ngikutin papaku dinas gitu kan. Terus pindah ke Jakarta, kemudian SMP, SMA semua di Jakarta. Kemudian kuliah juga di Bandung, tapi kalau kuliah. Jadi lu SMP-nya Jakarta. SMA di Jakarta. Iya. Kuliah di Bandung. Yes. Sorry gua potong. Tadi lu masa kecil sempat di luar. Iya. Kamu bokap lu ini pegawai negeri? Bukan, apa tuh ABRI. Oh, ABRI. Iya. Sampai sekolah kali di sana. Iya, sampai sekolah, benar banget gitu. Jadi sempat. Tapi lu lahir nggak di sana? Enggak, maunya sih ada di KTP tulisan Amerika gitu ya, tapi tulisannya Jakarta, Bo. Oke, jadi lu SMP, SMA di Jakarta. Yes. Lu kuliah di Bandung? Iya, gue kuliah di Bandung. Nih, ya. pasti teman-teman kuliah nonton di mana? Hai, kuliah di Bandung, salah. Enggak, jadi gue kuliah di Bandung, terus kuliah gue ambil kedokteran. Oh. Iya. Gitu, jadi ambil kuliah kedokteran. Udah sih, gue cukup S1 sih, gue sampai S1 aja. Jadi lu tuh dokter ya? Dokter umum ya? Dokter umum, general practitioner. Oh. Yes. Nah, kenapa lu, sorry kan lu kan seorang dokter gitu loh, kenapa lu jadi beralih ke industri bisnis ya? Wah gila, ini pertanyaannya udah kayak ini ya, gue resiprok gitu ya, apa sih ya. Jadi gue selalu ditanya sih seperti itu, kenapa sih gue dokter yang menurut notabene di zaman gue dulu tuh dokter tuh
cukup dipandang ya. Dokter, insinyur, iya, ya kan gitu. Jadi apa ya, kalau menurut gue sih itu bagian dari perjalanan hidup. Jadi ketika beberapa banyak kejadian yang menunjukkan bahwa kayaknya gue harus beralih menjadi seorang bisnis gitu aja. Okay. Nah, gue bicara mengenai karir lah. Yes. Kan lu lulus jadi dokter. Yeah. Apa lu pernah kerja magang di satu rumah sakit atau memang lu langsung buka usaha? Oh enggak, gue memang kerja. Jadi gue sempat praktek di Cikarang, terus gue masuk praktek di rumah sakit swasta di Jakarta Barat, terus juga di Jakarta Utara, termasuk rumah sakit swasta yang cukup terkenal gitu loh. Jadi gue memang sudah mendedikasikan diri gue untuk menjadi seorang dokter umum gitu. Nah, terus ada ya itu ya, mungkin karena dokter umum kita banyak di luar gitu, mungkin banyak lah teman-teman di sini mungkin punya alasan yang sama karena faktor keluarga akhirnya resign seperti itu, bro. Gitu. Jadi udah berapa lama tuh lo dari mulai praktek, udah berapa tahun tuh? Praktek dari terakhir praktek sampai sekarang. 10 tahun ada kayaknya, bos. Masih lisensinya masih ada dong? Enggak. Udah enggak? Udah enggak ada gue. Udah enggak ada, tapi di KTP gue DR. Oh, gitu nah, ya? jadi setiap gue kemana-mana Dokter Rose gitu. Dr. Rose, ya. Gitu. Jadi si Pak RT tuh naro KTP-nya tuh DR gitu. Oke. Iya. Nah sekarang kan lu di industri broker sama gua ya, Yes. sebagai owner atau pemilik prinsipal member broker. Betul. Dari Pas Property gitu kan. Jadi setahu gua di alamatnya tuh di Jakarta Timur, Bingi ke Jakarta Utara ya. Yes. Nah, mulai kapan lu terjun ngambil ke industri broker atau memang lu ada usaha lain sebelum itu? Oh, oke. Menarik ya. Kepo ya lo sama hidup gue. Gue jadi merasa Gue pengen tahu aja. Ini buat ini loh. Ini buat yang nonton video ini. Gue pengen tahu histori seseorang gitu loh. Lu nonton nih, minimal kan lu sekarang mungkin lagi di rumah, lu lagi down, lu lagi bingung mau ngapain gitu loh. Gue pengen ada satu hal yang lu bisa tangkap dari channel gua ini, ada sesuatu yang bisa menumbuhkan semangat gitu loh. Kan sebaik-baiknya orang kan orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Betul, gitu loh. Ya gimana ceritanya? Mudah-mudahan gue bisa memberi manfaat ya buat subscriber lo. Amin. Jadi basicnya gimana ya, ketika kita menjadi seorang ibu dari 2 orang anak, ya kan, dan suami 1, catat ya. Catat loh. Suaminya nonton loh. Dengerin loh. Nah, jejak digital loh, jangan lupa loh. Jejak digital. Nah, jadi itu memang akhirnya ada bagian dari hidup kita tuh akhirnya terfokus terhadap suatu urusan, which is kalau urusan di situ urusan keluarga. Kita mungkin fokus ngurusin keluarga, ngurusin anak. Tapi memang di luar sana juga banyak yang bisa melakukan manajemen diri ya, manajemen diri waktu dengan baik. Mungkin dia bisa sambil bekerja, tapi juga bisa ngurusin keluarga. Dan mungkin kalau di perjalanan hidup saya tidak seperti itu. Nah, flow cerita kemudian itu membuat kita akhirnya memfokuskan dulu sama keluarga, tapi mungkin karena faktor energi ya, energi yang kita punya, pengen juga bisa berbuat nih buat keluarga. Karena kita mikirnya adalah buat keluarga, apa sih yang kita bisa bikin buat keluarga sambil ngurusin mereka. Nah, di situ aku setelah keluar dari rumah sakit, aku coba yang paling gampang itu aku sewa-sewain properti. Gitu, which is itu properti keluarga sendiri. Gitu, propertinya mamaku, propertinya tante aku gitu. Dan aku sangat nyaman gitu loh. Jadi ini juga bicara soal nyaman dan challenge ya. Nyaman itu bukan berarti tidak menerima tantangan. Tolong dicatat gitu. Jadi nyaman itu bukan berarti bangun tidur siang nggak ngerjain apa-apa itu nyaman. Itu enggak. Gitu loh. Nyaman itu adalah ketika menemukan suatu urusan dan setiap menerima tantangan itu kita bahagia dengan tantangan itu. Gitu. Jadi macam-macam, jadi mesti nemenin klien di saat mungkin kita lagi posisi ada di mana tapi harus ngejar setoran ya kan gitu kan. Nah, jadi dan kita tuh enjoy ya kan. At the end adalah ketika kita tahu bahwa apa yang kita inginkan itu tercapai, which is keluarga kepegang, dan kita bisa juga melakukan kontribusi terhadap keluarga dengan
saya tidak bisa bilang hanya uang ya, Hmm. tapi efek kita ketemu ke orang itu kan juga memberikan kita pelajaran ya. Oh, menghadapi orang tuh seperti apa, ya kan? Terus menghadapi orang seperti apa, mengambil pelajaran dan bisa men-share-nya ke keluarga. Oh, oke. Berarti kalau kita bisa care dan sayang dan peduli sama klien, ya masa sama anak kita tidak bisa lebih sabar, gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu harus kita pelajari sih, gitu. Jadi akhirnya saya terjun di dunia sebagai bisnis konsultan properti seperti Mas Bro yang sukses juga di Century Amin. 21. Jadi dulu pertama kali karena lu udah waktu lu berkeluarga berarti lu masih aktif jadi dokter ya? Oh iya dong, iya Terus dong. karena lu juga punya. Laki gue kayaknya nikahin gue juga karena gue dokter sebenarnya. Jadi kalau jadi dia cinta gue gitu kan ya. Oke, jadi lu melihat mungkin juga lu sibuk, kalau dokter kan sibuk lu ya, Iya, ada iya, jamnya iya. mungkin ada Iya. apa ke sana ke sini terus Iya, lu iya. melihat di sisi dimana juga harus memperhatikan laki lu sama lu udah punya 2 putra putri ya? Apa? 2 laki? Enggak, 1. putra putri Oh anak ya lu, Allah. 2 maksud gue. Iya, iya, Ya, iya. jadi 2. Jadi lu pengen membantu apa istilahnya care juga terhadap keluarga lu. Iya, iya. Jadi Tapi di sisi pihak, di sisi pihak lu ada satu tanggung jawab kan? Betul. Nah, di situ lu melihat ada satu peluang di mana orang ini kan mungkin pertama kali bantuin orang tuanya sewain Iya, iya. jual beli Iya, propertinya. iya. Terus saudara-saudaranya tante om bantuin, ternyata Iya. di situ ketemu ya. Kok kayaknya enak ya? Iya, betul, benar. Jadi gini, kadang-kadang yang kita sebut dengan kontribusi terhadap keluarga itu memang harus diartikan lebih luas, gitu. Lebih luas tuh artinya it doesn't mean you have to stay at home 24 hours, gitu loh. But you can contribute with your own way. Nah, gitu. Kalau saya mungkin kontribusinya terhadap keluarga, mungkin teman-teman di sini ada yang jago memasak, dia bisa menservis masakan terhadap suami dan anak-anak dengan baik. Saya mungkin tidak seperti itu, tapi saya tuh senang ketemu orang. Saya senang bertransaksi. Saya senang berinteraksi dan bernegosiasi gitu loh. Jadi, oh iya masa kecil aku tuh dari aku SD, aku tuh jadi aku tuh suka baca dari SD. Aku suka. Jadi hampir semua buku-buku aku tuh aku simpan dan aku taruh di depan teras rumah. Terus aku sebaran, aku bilang ini disewain 50 perak. Oh, jadi dari kecil otak lu udah ada Dari dagang. kecil, yes, itu gue dari SD. Dari SD, jadi bisa tuh ada dijebrengin semua buku-bukunya udah gue baca, itu buku komik, buku apapun ya. Terus nanti aku bilang, oke, silakan datang teman-teman, sewa 50 perak. Kalau mau dibawa pulang 100. Kalau kamu mau bayar di situ 50. 50. Yes. Zaman dulu 50 perak lumayan gede. Iya, itu tapi memang aku jajan loh dari situ, saking orang tuh kebetulan di komplek aku kita bisa ngobrol-ngobrol anak-anak gitu ya. Tapi kebetulan karena saya tuh hobinya bukan hobi bermain apa sih, kan ada orang beli mainan, enggak, aku memang hobinya baca gitu loh. Jadi aku suka gitu, jadi banyak buku aku gitu. Jadi lu dari kecil memang, sorry kalau gue bicara itu kan bokap lu tentara, nyokap ibu rumah tangga kan? Iya. Lu keturunan siapa lu bisa jadi ada otak dagangnya gitu? Kakek aku ternyata. Oh, kakek. Iya. Tapi gue nama Yunita Lasukonsina. Iya. Itu dari mana dulu ya? Aku dari Ambon. Iya, Ambon Manise. Ambon Manise. Kelihatan kan? Lo nggak mau juga soalnya, gue mau jadi sendiri aja. Ya, jadi Lasukonsina tuh kakek yang dari papa itu pedagang. Pedagang tulen. Jadi pedagang yang dulu zaman nggak ada bank kan ya, duitnya dimasukin karung goni terus seret-seret. Itu pedagang. Jadi itu nular dari kakek lu ya? Menurut cerita, ya kan. Aku sih tidak bisa bilang bahwa aku pintar berdagang, tapi I love doing it. Gitu loh. Jadi memang jiwa berdagang itu tuh sampai aku kuliah, aku lupa kasih tahu aku kuliah, aku buka toko sendiri tahu. Aku buka toko kecil cuman di Bandung. Jualan tensimeter, termometer gitu. Memang otak lu emang udah bisnis ya. Iya. Cari duit tambahan buat jajan, Bo. Oke, menarik ya, sahabat properti yang nonton YouTube ini menarik ya.
bagaimana seorang dokter tetap dia berbakti gitu loh ke negara, tapi dia ada sesuatu untuk yang tadi yang buat bukan terharu buat gue tuh bener-bener dia tuh perhatian juga ke keluarga. Ada sisi pihak orang tuh hanya fokus terhadap apa namanya tuh bisnisnya atau terhadap apa profesinya, tapi kadang-kadang keluarga ditelantarkan gitu loh. Nah beliau itu peduli banget gitu loh. Nah gue mau nanya ke lu ya, jadi lu tuh mencoba punya properti, punya saudara-saudara lu gitu kan untuk lu sewain, untuk lu jualin. Nah, kenapa lu jadi buka kantor sendiri langsung atau lu pernah ikut kerja sama orang? Oh, aku kerja sama orang. Jadi ketika awalnya waktu bantuin keluarga, aku sendiri. Nah, terus ada keinginan untuk bisa memiliki ilmu lebih banyak, memiliki komunitas lebih besar, ya kan aku ikut orang. Gitu. Terus ikut orang, terus ada keinginan semoga dengan saya bisa membuka kantor saya sendiri, saya bisa memberikan impact lebih banyak gitu loh, karena being a leader itu adalah challenge buat diri sendiri dan buat orang-orang di sekitar kita gitu loh. Jadi lu udah pernah gabung di salah satu perusahaan brand lah ya. Udah gitu karena lu udah bisa, lu bikin usaha sendiri. Tahun berapa lu bikin usaha apa namanya, Fast Property ya? FAST, Fast Property. Melejit. Faster. Fast Property. Tahun berapa lu buka? 2016. 2016. Yes. Maybe hampir 4 tahun. 4 tahun, ya. 4 tahunnya ya. 4 tahun. Lalu punya kantor di mana? Saat ini di Oak Tower Apartemen yang posisinya di Jalan Perintis Kemerdekaan sama Basura City Apartemen posisinya dua ya di Jatinegara. Oh, jadi lu menyasar market kemana tuh? Market aku tuh Jakarta Timur tetap, tapi dia lebih banyak untuk jual beli sewa di apartemen tersebut. Nah, cuman karena memang itu letaknya di Jakarta Timur, kita tetap mencari market orang yang tinggal di Jakarta Timur. Jadi mungkin jual beli sewa rumah di sekitar situ atau ruko. Oh, jadi lu lebih condong ke satu kawasan seperti tadi Oak itu kan ada beberapa tower ya? Iya. Jadi lu sewa jual di situ. Lebih banyaknya marketnya ke situ, tapi tetap lu juga terima rumah dijual Kelapa Gading atau tanah terima juga kan, tapi market lu ke sana. Sama di Basura City ya. Jadi ngomong aja nih, kalian ada yang meniti properti ke lu nih. Jadi guys, buat kamu-kamu yang pengen sewa, jual beli properti di Jakarta Timur, Jakarta Utara, ataupun Jakarta Pusat, silakan hubungi di Instagram saya di Fast Roaster DM ya guys. Don't be worry, kita akan servis kamu dengan servis yang terbaik. Atau kan banyak juga nih agent juga nonton, bisa kobrok. Oh pastinya dong kobrok. Oke, gua tanya lagi ke lu. Menarik juga ya perjalanan hidup lu, kecil lu berusaha kayak tadi tuh di rumah itu yang ngumpulin, lu udah baca, lu sewa-sewa ini jiwa dagangnya udah ada kan, lu SMP SMA di Jakarta, lu kuliah terus tapi di kedokteran tetap dokter, tapi lu bisa back ke mana jadi sekarang jadi seorang pengusaha. Nah, gue mau nanya ke lu ya, ada nggak sih dari perjalanan hidup lu sampai sekarang ada merasa pernah titik terendah hidup lu di mana saat waktu itu? Waduh, ini ada tisu? Enggak ya. Jadi titik terendah adalah ketika jujur sih kita yang kita sukai adalah berdagang, tapi amanah orang tua terhadap kita adalah seorang dokter. Gimana tuh? Ya, pengen tahu dalam tuh. Jadi sebuah tantangan sih memang, dimana orang tua juga menyekolahkan kita juga dengan jerih payah. Kita sekarang udah jadi orang tua nih, kita udah tahu nih rasanya, ya kan? Gitu. Jadi dengan jerih payah, kemudian dia punya harapan, mereka punya harapan bahwa salah satu anaknya bisa menjadi seorang dokter. Kemudian sudah menjadi dokter, sudah bisa dibanggakan, ya kan? Terus kadang-kadang berobat juga ke kita, ya kan? Terus tiba-tiba one day si anak memutuskan untuk tidak meneruskan dan pindah menjadi berbisnis, which is itu kalau menurut saya sesuatu hal yang sangat berbeda. Karena berbisnis itu is just about bisnis itu gini, kamu mau berhasil di bisnis, kamu harus lebih cerdas, lebih kreatif, lebih banyak mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Lebih inovatif. Kalau dokter nggak bisa loh. Kalau dokter ya masa suntikannya dibikin inovatif, ya mungkin dia bisa melayani dengan gayanya, tapi kan beda bidang, beda how-nya ya, beda cara gitu loh. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri sih buat aku, buat suami aku juga, karena
kita tuh seperti juga ditekan dan terus dipertanyakan gitu loh, kenapa dan kenapa gitu. Jadi memang buat teman-teman di sini sih kita cuma sekedar share, my life is not perfect ya, but apa yang saya lalui mungkin bisa menjadi insight buat teman-teman. Jadi actually yang kita lakukan ini sebenarnya kan niat baik ya. Dokter itu niat baik menyembuhkan pasien, dan ketika kita berbisnis juga niat baik sebenarnya membantu orang gitu kan. Nah mungkin niat baik itu yang bisa menjadi keyword ya, menjadi basis bahwa niat baik itu juga akan bertumbuh menjadi hal yang baik. Nah kita berusaha baik, kita berusaha melakukan hal yang benar ya, yang benar dan tepat, dan itu berbuah gitu loh. Apa sih bentuk buahnya? Kalau kita melihat indikator ya, biasanya kita melihat indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Ya. Indikator kuantitatif, ya kita semua udah tahu lah. Setelah dia jadi pengusaha, si Ros besoknya bisa bayarin anaknya sekolah nggak? Atau enggak dia malah gimana? Itu pasti ya, orang tua pasti melihat gitu. Tapi kualitatifnya gimana? Gimana kualitas hidupnya? Bagaimana dia apakah orangnya punya tata krama seperti apa? Bagaimana sosok si Ros setelah dia yang awalnya jadi dokter tuh rapi loh. Dokter rapi, bangun pagi, dia punya tanggung jawab yang besar terhadap nyawa ya. Jadi dia pasti punya responsibility yang cukup besar. Dokter tuh hebat sekali. Nah, saya tidak bilang bahwa pengusaha itu tidak punya tanggung jawab. Cuman pengusaha itu kan cenderung untuk lebih mungkin cara berpakaiannya lebih ya kayak Mas Bro ini kan lebih cool, lebih santai gitu ya gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kan dia juga lihat ya, jangan sampai anak ini yang awalnya punya sosok seperti ini tuh berubah. Dan kita tunjukin bahwa kualitas hidup kita berbeda. Kita tunjukin bahwa sebagai pengusaha kita juga bisa melakukan dan memberikan impact yang berbeda terhadap anak-anak gitu loh. Jadi jangan sampai orang tua tuh merasa ada kehilangan, ada lobang-lobang yang dia rasa kalau lo jadi dokter harusnya nggak terjadi seperti ini gitu loh. Jadi itu tuh mesti dibaca, memang ya pada saat kamu stepping ya segala sesuatu. Kalau ketika mau melangkah, ibaratnya saya ketika mau melangkah ke kantornya si Mas Bro ini, saya juga tahu gitu loh, oke, saya harus niat baik gitu loh, jangan sampai mengecewakan subscribernya gitu. Jadi makanya subscribe loh. Iya, subscribe loh. Nah jadi kita tunjukin bertahun-tahun loh, bertahun-tahun. Jadi setiap kita main ke rumah papa mama tuh selalu dipertanyakan gitu kan, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu gitu. Jadi dan itu sabar ya, sabar artinya gini, indikator kualitatif tuh gak just like that. Ya kan, kayak kita jadi pengusaha lah, kita buka kantor hari ini, apakah besok langsung beli ruko? Proses. Nah exactly gitu kan, apakah besok langsung beli mobil, beli rumah? Kan enggak, semua perlu proses. Itulah jadi, nah proses itu yang memang yang membuat orang bilang katanya ada hukum alam. Ada yang lolos proses, ada yang nggak lolos proses. Nah, goalsnya, kalau aku kan goalsnya ini kan kembali lagi tadi kepada keluarga. Jadi instead of saya jadi apapun itu bentuknya, base-nya itu adalah family, gitu loh. Nah, itu terimplementasikan dari hari-hari. Kenapa si Ros ini memilih untuk menjadi dokter? Dilihat, oh iya dia tuh nganterin anaknya pulang sekolah, antar sekolah, dia menyempatkan untuk melakukan segala sesuatu bersama anaknya dan juga tetap berbisnis. Dan itu tidak bisa dilakukan bila berada di profesi lain, let's say seperti itu. Jadi kualitas-kualitas seperti itu kita juga harus show, kita harus tunjukin. Oke, kita begini tuh untuk dapat ini loh, gitu loh. Gitu loh. Jadi kita buktikan juga gitu loh. Karena kan kadang-kadang ya nggak cuman mereka loh yang juga mempertanyakan kepada saya, tante, om, kakek, nenek. Jadi kalau lebaran, ibarat lebaran tunggu orang pulang, bisa gue yang datang belakangan daripada gue kebanyakan ditanyain orang. Tapi serius loh, jadi ada yang gini juga, Ros. Gimana? Nontonnya ada jomblo juga, belum kan ditanyain juga kapan lu nikah. Iya, mau kumpul. Bener. Jadi dia hari kedua baru datang. Daripada giliran dia udah punya pacar, tanya kapan nikah, giliran nikah tanya kapan punya anak. Emang luar biasa. Lebaran itu punya tantangan ya, Pak. Gitu. Jadi seperti itu sih, jadi perlu kesabaran dan ketekunan seperti itu. Jadi menurut lu titik terendah itu waktu lu istilahnya pindah ya? Iya. Dari seorang dokter ke seorang broker gitu loh. Mungkin mereka di mata mereka mungkin kok bisa begitu gitu. Tapi lu membuktikan ya. Selama istilahnya
membuktikan ke mereka bukan hanya ucapan. Ya sekarang tadi lu bilang ternyata jadi broker itu kan kualitas hidup lu dengan anak lu lebih dekat. Betul. Pelayanan terhadap suami lu lebih care juga kan, karena waktu lu namanya broker kan ngatur sendiri kan. Yes, betul. Iya, benar. Jadi jadi memang apa yang kita putuskan gitu. Kita nih kan ibaratnya juga tidak hidup sendiri ya, guys. Jadi kadang-kadang nih sekarang aku sih mendengar, bukan teman-teman di sini gitu. Aku suka mendengar ketika dia memutuskan sesuatu yang dia pikir adalah kenyamanan dirinya, yang dia pikirkan adalah gue yang jalanin bukan orang lain, ya kan? Yang dia pikirkan adalah yang menentukan makan ini aku gitu kan. Tapi ingat loh, hidup itu tuh diciptakan Allah aja tuh udah dikatakan bahwa kita tuh makhluk pribadi dan makhluk sosial gitu loh. Jadi keluarga yang menciptakan kamu itu adalah inner circle gitu loh. Jadi kita juga tidak bisa bilang oke lah, kita memang yang mencari uang, kita mau beli bawang merah bawang putih pakai duit sendiri gitu kan. Tapi itulah hidup gitu. Kalau memang kecuali kamu nggak hidup ya, kalau hidup ya kamu lihat di situ ada keluarga yang mesti kita jaga perasaannya, ada orang tua yang mesti kita juga jaga, nggak cuma perasaannya ya kan, tapi kesehatannya kita harus lihat. Jangan sampai gara-gara kita melakukan shifting hidup mereka yang sakit, bisa loh, jangan salah loh gitu kan. Kita kan juga harus punya tanggung jawab, karena disitulah one day kita akan merasakan bahwa inilah yang namanya hidup adalah ketika memberikan sesuatu yang positif dan kebahagiaan kepada orang-orang yang kita sayang. It's not just about us. Keren gitu. Bro. Keren habis, isinya daging gitu. Daging sop iga. Enak juga sop iga ya tadi. Iya, panas-panas ya. Tadi kan sop iga. Bro, Ras, tadi lu kan bilang agak sedikit ini dengan pas titik terendah lu. Nah sekarang gimana orang tua sama saudara-saudara lihat lu sekarang? Oke, ini menarik ini. Coba di YouTube gua ini cerita pribadi lu. Iya. Ini jadi memang spesial dia, jangan lupa ceknya ya. Eksklusif ya. Eksklusif. Jadi jadi gini, saya tidak bisa bilang bahwa kita bisa memuaskan semua orang. Oke. Tidak bisa juga mengatakan bahwa being a broker atau apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang paling tepat dan paling benar, nggak bisa gitu. Tapi ibaratnya kalau kita menjalankan itu, efek yang terlihat positif lebih banyak itu ada di mana, ya kan? Ibarat yin and yang, there's always white and there's always black, gitu ya. Kadang di sini kita terima duit banyak, ya kan? Kita juga harus keluarkan banyak, ya kan? Jadi nggak ada, semua tuh balance, ya kan gitu. Jadi otak kiri dan otak kanan. Nah, jadi ketika orang tua sudah mulai menerima, itu mesti jelas dulu prioritas kita adalah keluarga kita. Orang tua sudah mulai menerima. Tapi ketika kamu bicara keluarga, jangan salah. Until now sampai sekarang itu tetap rugi banget sih nggak buka praktek, tetap. Ada aja ya. Tetap. Padahal ngejalanin hidup dulu ya. Exactly, ya kan? Tapi siapa sih? Kita juga nggak bisa membayangkan semua orang, gitu kan? Guys juga nggak bisa orang yang nggak dikenal terus kamu sibuk membagian, nggak bisa gitu kan? Tapi ingat inner circle-nya siapa, ya kan? Nah, jadi orang tua saya sudah oke, ya kan, dan support banget, ya kan. Terus saya juga cukup puas dengan waktu saya yang bisa saya dedikasikan buat keluarga, ya kan. Itu kan yang menjadi goal awal. Nah, itu yang mesti tahu tuh. Jadi, terus kemudian ketika mereka bertanya, kita jadikan itu sebagai sebuah ibaratnya tuh kalau nonton film kan ada api yang keluar gitu, api itu kalau jadi motivasi lu untuk lebih menunjukkan ke mereka. Bukan hanya motivasi itu kayak api yang gitu. Jadi semakin dorongan yang positif lah. Jadi semakin ditanya, kalau aku semakin ditanya aku cukup tersenyum. Enggak, aku sekarang di bisnis konsultan properti, begitu aja tante atau oma. Oh gitu, nggak sayang ya, insya Allah yang terbaik. Tapi di belakang kita, gue bilang I'll prove you, ya kan, I'll prove you gitu. Jadi ketika I'll prove you, apa yang mesti dibuktikan? Kembali lagi ke goal. Aku harus buktikan bahwa memang I taking care of my children, gitu kan. I taking care of my husband dan orang tua saya. Aku juga tidak sempurna, hidup aku juga tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. But I'm trying the best I can, gitu loh. Doing that, gitu loh. Jadi ya aku sih cukup tersenyum gitu. Dan
Sebenarnya sih begini juga, mungkin kenapa bisa tersenyum itu juga jadi harus jadi semangat bahwa gini, ketika kita memutuskan sesuatu, bertanggung jawablah dengan keputusan itu gitu loh. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, bertanggung jawablah terhadap keputusan itu. Exactly, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk hari ini pergi ke mall, ya kan, kita udah tahu pandemi, kita udah tahu kita harus prokes, ya kan. Apapun yang terjadi gitu, kamu bertanggung jawab gitu loh. Apakah kamu ke mall itu efeknya lebih besar dibandingkan resiko yang kamu terima? Jadi sesimpel itu aja gitu loh. Ketika kamu memutuskan untuk tidak menjadi profesi yang seharusnya dan menjadi profesi yang lain gitu kan, apakah efek positifnya itu lebih besar terhadap goal kamu gitu loh? Contohnya, saya mau pergi ke mall karena saya mau beli obat buat orang tua saya. Nah, beda dong dengan saya mau pergi ke mall karena saya mau beli makan. Nah, saya akan jalanin dan semesta itu juga akan bilang, oke, lu niat baik gitu, prokesnya ingat. Jadi kita bicara prokes, ya kan. Nah, udah diniatin nih, saya mau ke mall beli obat buat orang tua, ya kan, gitu. Terus tetap kita harus tahu gitu, tanggung jawab. Oke, saya tanggung jawab, saya mau ke mall beli obat. Oke, apa yang harus saya lakukan? Saya menjalankan prokes. Seperti itu ya. Itu simple thing ya. Oke. Nah, gue lebih senang bicara keluarga lagi. Sejauh mana sih support anak lu yang 2 itu sama suami lu yang 1 itu? Terhadap profesi lu sekarang. Oke. Gini. Ini menarik sekali ya, menarik karena anak-anak tuh taunya kan mamanya dokter dulu waktu kecil ya, gitu. Terus cuman support ya. Ini saya kok kalau support gini, anak-anak itu kan basicnya bukan mengatakan support karena mamahnya adalah seorang A, B, C, or D. They actually love us, menyayangi kita, mensupport kita. Karena apa? Karena dia lihat kita bahagia dan memberikan kebahagiaan buat mereka. Kita bahagia, bisa memberikan kebahagiaan buat mereka. Exactly. Karena kita kan bonding. Jadi kalau dia lihat mamanya seorang yang hebat, muncul di TV 24 jam, tapi pulang ke rumah mamanya sendu, mungkin dia juga tidak support. Ya. Dia lihat mamanya di rumah, ya kan? Mungkin tidak seperti di TV segala macam, tapi mamanya itu selalu bahagia dan memberikan impact positif terhadap anak-anaknya, dia akan support. Gitu loh. Jadi anak itu nggak bisa dibilang, kalau itu pandangan aku ya. Aku nggak, karena ini kan kita bicara anak-anak yang bukan anak umur 20-an yang tahu profesi yang bagus tuh ini enggak. Yang mereka tahu adalah mama pulang kantor, ya kan? Mama bahagia, ya kan? Terus mama bahagia dan ketika aku butuh mama atau mama tetap memberikan quality time terhadap aku dan adik aku atau enggak, pokoknya ini anak 2 gitu. Jadi aku melihatnya seperti itu. Mau jadi apapun, ya. Jadi jangan melihat profesi. Supportnya itu adalah bagaimana si ibu terhadap si anak aja, gitu loh. Tadi lu ngomong anak, suami lu gimana? Laki gue mah gampang. Kalau dia mah yang penting aman. Lu kesini juga dilepas sendiri aman ya? Aman, yang lo nggak tahu di GPS-in. Kagak. Jadi kalau laki gue tuh gini, waktu dia tuh cukup menarik adalah ketika dia dipres sama orang tua aku soal kenapa anaknya papa mamanya, setelah anak papa mamanya bukannya digiring tetap jadi dokter, malah dibiarin gitu. Nah, jadi memang dia cukup memberikan cukup wise. Jadi sewise-wise sih tetap kadang-kadang kagak nongol ke rumah bokap nyokap gue daripada diteror mulu. Gitu. Jadi kalau suami gue sih cukup. Jadi gini, ternyata tuh suami juga ya wajar ya, dia melihat wanita. Kita nggak bicara suami lah kalau saat ini, kita bicara Mas Bro. Ya, Mas Bro tuh melihat wanita seperti apa sih? Mas Bro lihat seorang ibu tuh seperti apa sih? Mas Bro lihat istri tuh bagaimana sih? Ya kan, jadi ya itulah gitu loh. Jadi mungkin hampir semua, mungkin dia tetap harus lihat istrinya tampil cantik, ya kan? Saya tidak bisa gini. Buat ya guys, sorry ya guys, cuman kita ini tetap manusia, seorang wanita ya, dia mau lihat istrinya tetap cantik, dia tetap lihat istrinya. Ya meskipun si Ros nggak bisa masak, but I will try, ya kan? Jadi aku tuh sekarang udah mulai belajar masak sejak pandemi. Emang lu nggak bisa masak?
Dulunya enggak. Sekarang bisa ya? Oh, iya. Gara-gara pandemi bisa masak. Gila loh, gue udah bisa masak soto, gulai ayam, gulai ikan, segala tumisan sayur. Oh, udah bisa ya? Benar. Ada yang belum dicoba? Apa? Ini coto Makassar. Kayaknya ribet itu gue. Gitu. Jadi kalau aku bilang sih sesederhana itu aja. Kalau suami itu kan sepertinya ngeliatnya, kalau suami aku tuh begitu ngeliatnya. Nggak tahu ya kalau suami lain mungkin punya will atau goal yang berbeda terhadap istrinya, aku nggak tahu. Tapi kalau suami aku sih kayak gitu. Oke, menarik ya. Jadi bagaimana? Apanya yang menarik? Ya gue lihat jalan lu gitu, hidup lu tuh ternyata sebenarnya kan orang melihat gitu kan, seorang dokter lo gitu loh. Kenapa lu mau beralih profesi ke konsultan properti gitu kan? Ternyata kan di kalau orang nggak tahu kan orang hanya lihat casingnya doang gitu ya. Yang tadi yang menurut gua tuh sesuatu banget gitu ya, itu dimana dia bisa memberikan lebih terhadap anak-anaknya. Banyak loh yang sekarang kamuflase. Mungkin dia di perusahaannya sukses, di medianya kelihatan, tapi di dalam keluarganya banyak banget gitu loh. Anaknya nggak happy, anaknya nggak pernah perhatian. Maybe ya anaknya juga terjerumus usaha yang nggak kita inginkan lah. Nah, sebagai seorang konsultan properti, karena kita tuh flexible time ya, waktu kita bebas, jadi kita peduli terhadap keluarganya lebih banyak gitu loh. Itu keren habis. Ros, tapi kan setahu gue lu bukan hanya sebagai konsultan properti, bukan seorang owner jadi pas properti ya, tapi lu juga gua tahu tuh punya usaha lain juga. Kemarin gue pernah pesen apa ke lu tuh ya? Eurobag. Iya. Follow ya. Ada juga tuh. Iya. Aduh, gue lupa banget. Jadi Eurobag itu Instagramnya @euro_bag. Follow di sini nih, tulis. Iya. Jadi Eurobag itu launching ketika pandemi. Waktu itu gubernur kita mengatakan tidak boleh pakai plastik. Gitu. Jadi kita keluarin sebuah reusable bag di mana dengan 9 keuntungan. Bisa dicuci, bisa dilipat, tidak bocor. Yes. Karena gue udah pakai. Coba testimoninya gimana? Bini gue pakai belum? Karena gue kan belanja. Iya. Betul, benar. Nah, ya ibu-ibu pakai tuh buat bisa dilipat jadi kecil, ya kan. Terus dia kuat, ya kan, lebih 10 kilo juga oke, ya kan, bisa dicuci berulang-ulang. Dan yang paling penting itu selain reusable, dia itu ada sisi charity, karena aku lihat jangan sampai dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita melupakan kebutuhan susu terhadap anak-anak yang membutuhkan. Jadi memang setiap 1 Eurobag akan memberikan 1 kotak susu untuk anak-anak tersebut. Masih bisa pesan ya kalau ya? Bisa, mau berapa ribu? Bisa. Silakan kepoin dia punya IG-nya. Yes, ya. Pasti. Nggak rugi punya Eurobag. Nah, gue juga kemarin sempat kepoin lu punya IG juga sih, Ros. Kamu kepo ya? Gue kepoin dulu. Karena gue pengen belajar gitu. Ternyata gue kemarin beberapa minggu yang lalu ya, lu tuh baru lulus dari apa sekolah apa tuh? Ceritain. Oh, Coaching Indonesia. Nah, gila ya. Dari seorang dokter, konsultan properti, dia punya usaha Eurobag, sekarang jadi Coaching Indonesia. Kamu bener-bener kepoin aku ya. Cerita dong, Ros. Iya. Wah, itu menarik. Ini sesuatu yang menurut aku challenging karena talking about nowadays ya. We're talking about people. We're talking about people. Jadi selain teknologi dengan adanya digital marketing, di balik digital marketing juga adalah manusia. Apa yang dilakukan seorang digital marketing adalah juga menangkap people, gitu loh. Ya kan, jadi mereka melakukan marketing selalu melalui digital to catch people, ya kan. Jadi saya merasa bahwa ada kebutuhan dalam diri aku untuk bisa talk to people. Jadi mungkin saya ingin meningkatkan kemampuan terhadap diri saya, bagaimana sih melakukan coaching itu tuh artinya membuat new mindset gitu. Orang yang mungkin berpikir apa sih goal saya, kenapa sih saya nggak bisa bangun pagi, ya kenapa sih saya mesti cari duit, sebenarnya tahun ini saya mau ngapain, resolusi yang benar itu bagaimana sih gitu. Sesederhana itu aja. Atau enggak, kenapa saya mesti ke kantor, mungkin Pak Margo mau berangkat tapi ragu-ragu, kenapa sih saya mesti ke kantor jam 7 pagi, kenapa saya nggak ke kantor jam 12 siang aja gitu. Sesuatu yang sesederhana-sederhana itu akan mengkuak sebuah hal yang besar di dirinya dia. Dan saya tuh ada niat, meskipun saya tidak punya kemampuan community yang besar, tapi saya dengan saya yang saat ini gitu bisa memberikan impact
gimana sih caranya millennials gitu bisa menemukan awareness gitu terhadap dirinya. Sometimes faktor digital marketing ini ya, sosial media ini luar biasa loh, bro. Mempengaruhi ya? Yes, mempengaruhi. Jadi the way mereka beract, bagaimana mereka berbicara dengan teman, itu tuh benar-benar sangat dipengaruhi oleh sosial media. Mereka tuh melupakan apa yang namanya chemistry, touch. Without phone we're talk. Ya, they think ketemu makan terus tetap main ya gitu kan. Kamu isi aja orang begini di rumah ya? Ya, benar. Kadang-kadang aku juga begitu bos. Sama kita. Nah jadi kadang-kadang tapi kalau saya berpikirnya bagaimana dengan kita yang mungkin ketemunya beberapa jam, ya kan, terus mungkin anak juga masih belajar dan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang membangun chemistry dalam hanya 1 jam, gitu loh. Nggak cuma bertanya kamu ngapain aja hari ini, oke nggak? Gimana belajar gurunya? Nggak cuma begitu gitu, tapi there is a deep question, there is a deep listening, dan itu melalui coaching. Misalnya ada kendala apa ketika ngomong di Zoom dengan guru? Nggak ada mama, sebenarnya oke. Oh nggak ada, itu seperti apa? Ya. Jadi lu menggali lebih dalam. Yes, gitu loh. Misalnya ada mama, kenapa temen aku chat di mana? Ya chat dia kan pakai Microsoft sistemnya. Chat di Microsoft Team. Dia bisa bertanya, bagaimana saya menghindari chatnya dia, tapi saya nggak mau nyakitin hatinya dia. Nah, dia nanya gitu. Itu terjadi mungkin dalam waktu 45 menit. Ya, di mana memang dia mungkin juga kerjaan udah banyak, PR banyak ya kan. Terus ketemu kita, memberi sifat membangun dan memberi motivasi gitu loh. Terus sekarang adik sendiri maunya ngechat atau seperti apa bayangannya adik? Ya pengen juga sih ngechat, tapi kalau dipikir-pikir kalau ngechat aku nggak dengerin gurunya, ntar aku dimarahin. Oh penting ya dimarahin guru? Ya enggak sih, ntar nggak dapet nilai bagus. Buat kamu nggak dapet nilai bagus tuh penting. Penting dong mama, kan aku pengen nanti sekolahnya begini-begini. Oh ya, mau sekolah apa? Cuma berlangsung 45 menit ya kan, tapi itu bisa membangun semua yang ada di kepalanya dia dengan pertanyaan gitu. Dan sebelumnya aku tidak bisa melakukan itu. Aku cuma bertanya, gimana sekolah hari ini? Bagus mama. Oke, udah ada PR? Ada mama. Ini buat mama-mama yang nonton YouTube gue ini ada satu pengetahuan yang gitu. memang bisa digali lagi dalamnya. Sometimes ya, ketika ngerjain PR gitu, PR 1 sampai 10, kita cuma stop di 5 gitu. Yang ada kita berdiskusi. Oh ya, kenapa buat kamu ini mama, ini aku paling nggak suka bagian nomor 5. Oh, kenapa nggak sukanya? Karena dia tuh kan ngebayanginnya gini. Oh ya, instead of balik lagi itu apa nilai jawabannya, aku cukup menggali. Karena ketika galian itu dapat big-nya, dapat keluar tuh semua. Dia kerjain itu dengan sendirinya. Gitu loh. Dan itu tidak mudah gitu loh. Nah, perempuan dan laki juga berbeda. Jadi lu belajar itu tuh ya? Itu gue belajar. Jadi kemarin karena pandemi tuh kan harusnya tuh ada offline, tapi jadinya online tuh 6 hari. 6 hari. 6 hari. Dapatnya banyak deh. Ya memang itu tergantung sih. Kalau misalnya kamu mau praktekkan dalam keluarga, dan kebetulan memang aku belajar itu untuk mempraktekkan juga terhadap keluarga, karyawan, marketing, dan teman gitu. Sometimes gini loh bro, kita nih ketemu suka nggak lama gitu loh. Apalagi dengan ada yang pandemi, ketemu berapa lama sih kita? Sejam, paling sejam setengah. Kita ngopi, kita makan juga kita sekarang berhenti ngomong, kita makan, ya kan? Tapi how to make a powerful question gitu loh. Bro, daripada gue nanya sama lo, gimana kantor, sehat? Gue pikir it's not our business, tapi gimana nih, kendala apa nih? Gue bisa bantu apa? Ternyata 2 pertanyaan tadi lo bilang, lo cerita ada apa tuh di kantor tuh? Gue ada namanya tadi lo bilang powerful question. Exactly. Jadi belajar bagaimana bertanya yang memang bisa dalam. And one more, the most important, deep listening. Deep listening. Presence. Kadang-kadang orang untuk deep listening susah loh. Presence. Mereka punya ego. Exactly. Presence. Jadi ketika anak tuh bercerita, gini loh mama, ini kan ceritanya kesana. Dibantah sama kita ya? Iya, karena yang kita pikirin nilainya. Kita pikirin ini nomor 5 harus diselesain. Nah, deep listening is we follow. There is a problem behind that, gitu loh. Bukan masalah jawabannya, ternyata ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa menjawab. Deep listening. Jadi presence itu belajar di coach. Presence, deep listening.
bukan kita yang menyelesaikan masalahnya dia, gitu loh. Tapi dia yang akan menyelesaikan masalah dia sendiri dengan powerful question. Banyak belajar gue juga nih. Bayar, Bo. Makanya gue nggak bakal ngomong banyak masalah ini kalau mau bayar ya. Bro, pertanyaan terakhir dah nih. Yes. Kalau gue ngomong bisa panjang nih. Yes. Goal lu apa sih, Ras? Apa? Goal lu sampai akhir hayat lu apa sih? Wih, gila nih, asik nih. Oke, aku tuh selalu yakin kita nih hidup diciptakan Allah untuk bermanfaat. Asik. Nah, gitu. Bermanfaat seperti apa? Itu pertanyaan bagus gitu. Jadi gini, semua orang punya fungsinya masing-masing. Kita harus tahu fungsi kita di dunia ini untuk apa. Saya mungkin bukan dokter, ya kan? Tapi apa sih impact yang bisa saya berikan dengan profesi saya sekarang, dengan posisi saya sekarang, gitu. Jadi my big goal is dengan profesi saya sekarang sebagai seorang broker, dan saya sedang mengarungi sebuah sistem namanya kita sebut coaching, ya kan? Saya bisa ingin memberikan impact positif untuk orang-orang agar mereka bisa melihat dirinya dan melihat masa depannya menjadi lebih baik. Gitu. Jadi moving forward and knowing that maju itu bukan berarti nyaman dan tidur terus. Maju itu adalah struggling, maju itu adalah berusaha, dan usaha itu membuahkan hasil and you happy for it. Gitu loh. Dan dari bidang saya, karena saya seorang business consultant, gimana caranya saya bisa menciptakan marketing yang unggul, ya kan, marketing yang punya mindset besar, ya kan. Ini juga masih belajar ya, gitu kan. Marketing yang memiliki kepercayaan dan belief. Mungkin saya belum punya apa-apa, bukan berarti saya tidak bisa apa-apa. Tapi you have to get the new mindset and think big. Think big so you can get big. Think big so you can get big. Exactly. Keren. Ya, jadi beliau bicara karena dia ada di konsultan properti, di broker. Jadi dia pengen memajukan sesuatu industri ini. Jadi ntar jangan kemana-mana nih. Ntar kita ada di episode 2 untuk bicara lebih ke dalam ke brokernya. Jadi jangan lupa juga tolong link YouTube ini di-share kalau berguna. Jangan lupa di-like, tapi juga di-subscribe, jangan lupa gitu loh. Karena habis ini gue akan bicara mengenai ke industri brokernya. Thank you, Bro. Thank you, Mas Bro, udah invite gue. Thank you. Semoga bermanfaat. Thank you. Salam sehat, salam properti.